Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Oke, sudah dibuka pembelajaran kita yang ketiga yaitu halaman 16. Sudah, saudara? Oke. Sudah. Nah, ya. Di halaman 16 itu menerangkan tentang 3 jenis mata pencarian yang ada di sekitar kita, di tempat tinggal kita. Kondisi geografis Indonesia sangatlah beragam. Ada yang berupa dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan petani. Sudah menemukan yang dibacakan Bu Enda? Ada di baris berapa? Ada baris 3 ya. Kegiatan geografis Indonesia yang beragam ini ternyata memiliki pengaruh terhadap mata pencarian penduduknya. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi akan memiliki mata pencarian yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di dekat pantai. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar ya? Benar. Ya, penduduk yang tinggal di dataran tinggi biasanya bermata pencaharian yaitu sebagai petani, peternak, pedagang, atau pedagang hasil pertaniannya itu. Ya, setelah dia menanam, biasanya kalau di dataran tinggi menanam apa saja? Terus apa lagi? Sawi, terus? Rumput laut. Rumput laut ada di dataran tinggi. Apa lagi? Kubis. Terus apa lagi? Semangka. Terus ya, nah terus kalau penduduk di dataran rendah juga memiliki mata pencarian sebagai petani, tetapi dengan hasil pertaniannya yang berbeda. Maksudnya apa itu yang berbeda? Kalau kamu itu kalau di dataran tinggi itu hasil panennya itu lebih banyak. Sedangkan kalau di dataran rendah itu yang ditanam pasti cuma padi. Terus apa lagi nak kalau di dataran rendah? Apa? Jagung. Nah, tapi berbeda karena hasilnya lebih banyak di dataran tinggi. Lebih banyak yang udah di dataran tinggi. Nah, penduduk di sekitar pantai ini malah yang sebaliknya ya. Kalau di tepi di sekitar pantai itu memiliki mata pencarian seperti apa? Nelayan, terus pembuat garam, terus pemandu wisata. Iya. Makanya kalau orang-orang yang di tepi pantai itu di sekitar pantai, kulitnya itu berbeda dengan kalian. Kulitnya biasanya agak apa? Gosong. Gosong. Kok gosong? Kalau gosong kan hitam. Kalau orang kulit itu di tepi pantai itu biasanya agak hitam. Tapi biasanya kalau teman-teman kalian yang kulitnya hitam jangan di itu ya, dihina ya. Nah, kamu berarti sisir. Nah, gitu. Nggak boleh kayak gitu. Oke? Penduduk yang tinggal di desa umumnya memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Mata pencarian kalau di kota biasanya apa saja? Pegawai negeri, pegawai swasta, guru, dan pedagang. Yang di desa biasanya iya, kalau di desa petani, perajin, dan peternak. Baik, yang sekarang ayo kita jawab yang A. Beri tanda centang pada kotak di samping bila pernyataan itu benar. 1.
Daerah dataran rendah di Indonesia merupakan daerah yang penuh dengan kedinamisan dan kegiatan penduduknya sangat beragam. Benar apa salah? Apa? Salah. Salah? Benar, centang. Benar. Aku bilang. Benar, centang. Nomor 2. Pantai di Indonesia digunakan sebagai sarana transportasi laut dan bongkar muat barang. Benar apa salah? Benar. Nomor 3, sebagian besar penduduk di dataran rendah masih banyak yang tergantung pada alam dan memanfaatkan hasil alam. Dataran rendah? Benar apa salah? Salah. Salah. Nomor 4, kondisi suhu yang panas ini mengakibatkan kulit penduduk daerah pantai berwarna agak gelap. Benar. Benar. Nomor 5, dataran tinggi memiliki kesuburan tanah vulkanik, udaranya yang sejuk, dan alam yang indah. Benar. Benar. Oke, lanjut di halaman 20. 20. Halaman 20 terakhir ya, Bu. Iya, 20. Nah, di 20 itu kita mempelajari lagi tentang keragaman dalam keluarga dan masyarakat. Keragaman lagi ketemu ya. Nah, keragaman dalam keluarga dan masyarakat. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Siapa? Oh, Mas Kevin. Ayo Mas Kevin. Nanti giliran ya. Setiap individu. Ayo. Setiap individu memiliki karakteristik fisik yang berbeda-beda. Anggota keluarga kita juga memiliki karakteristik fisik berbeda satu sama lainnya. Meskipun secara gen dan keturunan sama-sama akan, tetapi jika dilihat karakteristik fisik kita berbeda. Keberagaman memiliki makna. Bermacam-macam atau berjenis keberagaman manusia bukan berarti manusia itu bermacam-macam atau berjenis seperti halnya binatang dan tumbuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan tetaplah berjenis satu. Keberagaman manusia mengandung pengertian bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu. Yang setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Misalnya perbedaan jenis kelamin, usia, jenis rambut, warna kulit, tinggi dan berat, badan serta kegemaran dan sifat. Kita akan menemukan keberagaman sifat dan ciri-ciri khas dari setiap orang yang kita jumpai. Jadi manusia sebagai pribadi adalah unik dan beragam. Selain makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Tiap kelompok manusia juga beragam. Masyarakat sebagai persekutuan itu berbeda dan beragam karena ada perbedaan, misalnya dalam hal ras, suku, agama, budaya, ekonomi, status sosial, jenis kelamin, daerah, tempat tinggal, dan lain-lain. Hal tersebut sebagai unsur-unsur yang membentuk keberagaman dalam masyarakat. Ya, terima kasih Mas Kevin. Coba dari yang dikatakan Mas Kevin tadi, keberagaman dalam keluarga dan masyarakat. Coba bandingkan. Kamu lihat di kamera kalian itu ada Bu Enda mengambil contoh Mas Kevin sama Mas Rehan.
Beda enggak? Matanya, bentuk fisiknya beda enggak? Ada Beda. terus berat badannya, warna kulitnya hampir sama ya. Tapi coba dari rambutnya pun berbeda. Tapi sama-sama lurus ya, tapi bentuknya berbeda. Nah, Bajunya Bu. berbeda. Iya, bajunya juga berbeda. Nah, itu yang dinamakan keberagaman dalam keluarga dan masyarakat. Terus ada lagi, misalkan Mas Kevin sama Mas Rehan itu agamanya sama, budayanya sama apa enggak? Sama. Sama. Ada juga. Terus jenis kelaminnya sama, tapi daerah tempat tinggalnya kan berbeda. Nah, itu namanya setiap manusia itu pasti memiliki perbedaan yang Berbeda. dan berbeda-beda. Buenda ini kan kembar juga. Buenda kembar, saya kembar sama namanya Bu Windy. Buenda sama Bu Windy itu meskipun kembar itu tapi ada perbedaannya. Kalau Buenda itu wajahnya agak bulat. Kayak pentol kalau Buenda itu. Sedangkan iya. Sedangkan kalau Bu Windy itu kembarannya Buenda itu wajahnya agak itu lonjong. Meskipun Buenda itu kembar, tapi juga berbeda. Ada lagi, Nak, ada yang sama, persis namanya itu kembar identik. Kembar identik. Fisiknya itu sama, persis. Tapi perilakunya pasti ada yang berbeda, ya. Sifat-sifatnya pasti ada yang berbeda. Makanya oleh sebab itu, semua manusia itu tidak ada yang sama. Ya. Oke. Sekarang lanjut di halaman 21. Beri tanda centang pada pernyataan yang merupakan manfaat dari sikap menghargai dalam keberagaman. Nomor 1, tercipta lingkungan yang kondusif dan tentram. Centang. Nomor 2, dapat menyinggung perasaan satu sama lain. Silang. Nomor 3, menjaga keharmonisan dan keselarasan hidup satu sama lain. Centang. Meningkatkan rasa persaudaraan satu sama lain. Nomor 5, tidak mudah terpengaruh atas sikap negatif. Centang. Oke, lanjut di halaman ini, Nak, halaman 23. Halaman 23. Di halaman 23 ketemu lagi tentang keberagaman lagi. Bu Enda tadi kan sudah ngomong. Nah, satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Dari baik perbedaan ini meliputi beberapa aspek secara fisik, perbedaan agama, suku, golongan sosial ekonomi, maupun gagasan, selera, keinginan, dan sebagainya. Nah, setiap anggota keluarga memiliki bentuk hobi, kegemaran, dan kesukaan yang berbeda satu sama lain. Nah, misalnya, siapa yang di sini punya kakak? Saya kakak, Bu. Bagia, coba Bagia, Bu. Mas Diti coba tanya, Bu Enda. Mas Diti, Mas Diti biasanya hobinya suka ngapain? Hobinya apa? Main. Main. Kalau kakaknya Mas Diti, hobinya apa? Di rumah. Di rumah. Beda enggak? Beda? Beda. Iya, kan beda. Meskipun Kak Mas Dini adiknya, kemudian kakaknya kan beda. Pasti satu keluarga itu memiliki perbedaan masing-masing, ya. Lanjut lagi ya, dilanjutkan lagi sama Bu. Perlu adanya penerapan sikap positif dalam keberagaman. Salah satunya toleransi. Toleransi kemarin apa ya? Apa ya yang disebut toleransi itu? Apa kemarin? Bapak putus-putus.
Masih putus-putus? Enggak. Coba apa yang disebut toleransi kemarin ya? Toleransi adalah cari. ya? Sikap di bacaan ada. Toleransi adalah Sudah ketemu? Toleransi adalah sikap saling menghargai. Harus dimiliki warga Indonesia. Iya, benar sekali Mbak Aurel. Sikap saling menghargai sesama orang. Nah, terus dilanjutkan lagi sama Bu Enda, supaya keutuhan dan persatuan bangsa ini selalu terjaga. Toleransi menjadi sikap yang harus dimiliki setiap warga Indonesia. Harmoni dalam hidup keberagaman hanya mungkin terwujud jika sikap toleransi secara konsisten diterapkan. Bahkan lebih dari itu, toleransi adalah suatu kebudayaan bangsa Indonesia yang menerima keragaman dengan penuh ketulusan. Silakan digarisbawahi. Toleransi adalah sampai ketulusan. Sudah? Sekarang toleransi adalah gaya hidup ciri khas bangsa Indonesia. Sekarang ayo berlatih. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan toleransi? Silakan ditulis tadi. Ya, sampai ketulusan ya. Ya, Mas Zaki silakan. Mas Zaki enggak ada ya? Ada Bu tadi ditutup itunya. Kameranya ditutup. Iya, tapi sekarang enggak ada. Ketulusan dah, Bu. Iya, sampai ketulusan ya. Banyak. Iya. Sudah? Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Kok ada tugas Bu? Apa? Enggak ada. Enggak. Ini. Sudah? Oke. Ya, lanjut. Nomor 2, mengapa tidak ada dua manusia yang sama persis di dunia ini? Enak apa? Mereka beridentik perbedaan ini meliputi. Apa Mas Bagas? Bagas? Yo, nomor 2, mengapa tidak ada dua manusia yang sama persis di dunia ini? Meskipun mereka kembar, identik perbedaan ini meliputi beberapa aspek secara fisik. Iya, Bu. Fisik apa? Ada yang karena, ayo karena apa? Mereka kembar identik Karena orang-orang ada meliputi beberapa aspek secara fisik. Ya, karena setiap orang manusia memiliki golongan memiliki beberapa aspek yang berbeda secara fisik. Iya, beberapa aspek. Apa, Bu? Karena setiap manusia memiliki beberapa aspek fisik
Suku. Sebentar, Ibu Endava tuliskan di percakapan ya. Ya, Bu. Nah, karena setiap manusia memiliki berbeda aspek fisik, suku yang berbeda. Beberapa aspek. Salah. Karena setiap Mas Bagas sudah lah. Belum. Nah, ini Mas Bagas mainan icon. Sudah tak Mas Bagas? Bagas? Sudah. Nomor 3, coba dijawab. Tuliskan 5 contoh perbedaan antar manusia. perbedaan agama, Perbedaan agama, fisik, terus? golongan sosial ekonomi, Ya, terus? Sekolah. Apa? Sekolah. pelokan, selera, Selera. Ya, keinginan. Ditulis semuanya. Silakan ditulis semuanya. Mas Bagas ditulis nomor 3. Ayo, apa jawabannya? Rumah. Perbedaan agama. Perbedaan Fisik, agama. Fisik. Golongan. Golongan sosial. Suku. bentar Bu, tak ambil bantal. Ya. Rumah. Agama nih. Medan. Enaknya Umur nggak apa-apa, tapi umur, Bu. nggak boleh. Umur bisa sama, Nak. Yang berbeda apa? Selera. Selera, keinginan, Apa? Selera suka apa? Selera. Ya. Nomor 4. apa Bu? Mengapa sikap toleransi perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari? Supaya keutuhan dan persatuan bangsa ini Harmoni dalam hidup. Iya, benar. Coba apa, Mbak Kia? supaya keutuhan dan persatuan bangsa ini selalu terjaga. Iya, supaya keutuhan Siapa? bangsa apa Mbak Kia? Supaya keutuhan dan persatuan bangsa Selalu keutuhan selalu terjaga ya? ya. Ya. keutuhan bangsa Itu di chat, Nak. persatuan bangsa. Oh ya. Bacaan lo juga ada. Iya. Sudah? Males. Iya. Nomor Udah, Bu. Bagaimana upaya untuk mewujudkan sikap harmoni dalam keberagaman? Ayo, upayanya. Harmoni dalam hidup keberagaman hanya mungkin terwujud sikap toleransi secara konsisten diterapkan. Ayo, coba yang lain. Ini coba Mas Rehan tadi bersuara di mana? Bu. Tadi jawabannya apa? Bagaimanakah upaya untuk mewujudkan sikap harmoni? Harus saling tolong menolong.
Harus saling tolong menolong. Terus Mbak Kia? Tadi apa? Bersuara gimana? Gotong royong. Apa? Mbak Kia? Saling menghargai. Saling menghargai, saling tolong menolong, bergotong royong sama ya dengan saling tolong menolong ya. Saling menyayangi. Saling menyayangi, boleh. Mas Bagas sudah ditulis? Ya, Saling toleransi. ya. Toleransi saja. Toleransi saja. Saling toleran. Sudah nak, lanjut ya. Bu, Ya. Bu. Ya. Udah, Bu. Oke, dibalik halaman 24. Sampai jam 9 ya. Berapa, Bu? 24, halaman 24. Beri tanda centang sikap yang sesuai dengan keberagaman. Gambar 1, Centang. centang. Gambar 2, Centang. gambar 3, Centang. centang. Gambar 4, Centang. centang. Oke, halaman Nomor 25. Halaman 25. Bentar malah. Halaman Giat 25. ekonomi di masyarakatnya apa, Bu? Rehan, kenapa? Apa, Bu? Ya. Sudah. Halaman 25. Kalian ketemu lagi di kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi kalian masih ingat nggak? Ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan Jasa pengiriman. Konsumen. Diulang lagi, produksi, distribusi, konsumen. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan apa? Dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Iya, benar. Kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu barang atau jasa. Orang yang pelaku produksi itu biasanya disebut apa? Produksi. Produsen. Masih ingat kan? Ya. Sebentar ya, Bu Enda laptopnya mati. Ya, benar. Ingat ikut dulu. Oke, lanjut. Terus kalau distribusi itu adalah apa? Kegiatan apa kalau distribusi? Dibalik coba. Mengirim atau menyalurkan Barang. Orang atau pelaku distribusi itu biasanya namanya siapa? Kok distribusi? Distributor, oke, atau penyalur. Sedangkan kalau konsumsi, apa sih kegiatan konsumsi itu? Dibalik halaman 26. Kegiatan konsumsi adalah Membeli, memakai. Iya, membeli makanan atau memakai barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Pengiriman. Pelaku konsumsi itu biasanya yang disebut namanya apa? Konsumen. Betul. Sudah ya, mengerti ya perbedaannya ya. Produksi itu adalah yang membuat dan dinamakan produsen. Sedangkan yang mengirim itu dinamakan
distribusi. Orang yang mengirim itu namanya distributor. Sedangkan orang yang makan itu adalah dinamakan konsumen. Oke, ayo pahami. Coba berilah tanda centang. Nomor 1. Itu apa? Produksi, distribusi, apa konsumen? Distribusi. Distribusi. Silakan dicentang distribusi. Gambar nomor 2. Produksi. Nomor 3. Ada. Nomor 3 itu buat Ada. apa? Buat apa itu, Nak? Apa ini, Bu? Buat roti ya? Apa itu berarti produksi, apa distribusi, apa konsumsi? Produksi. Nomor 4 terakhir. Distribusi. Apa itu namanya? Konsumsi. Iya, benar. Konsumsi. Kan pembeli. Kan konsumen. Iya, konsumen sama. Konsumsi sama konsumen sama. Kalau konsumsi itu orang yang mengkonsumsi, sedangkan orang yang mengkonsumsi itu disebut konsumen. Nah, sekarang yang B, pasangkan tindakan yang sesuai dengan jenis pekerjaan masyarakat. Ayah memanen padi, kemudian diproses menjadi beras. Itu namanya jasa apa barang? Barang. Barang, ditarik ke barang. Dokter Heru Sudah? Nomor 2, Dokter Heru melayani pasien yang ramah. jasa Sekarang saya Mira mendistribusikan kerajinan mebel ke daerah-daerah. Barang apa jasa? Mebel. Barang, mebel kan itu perlengkapan kayak meja-meja itu. Kalau ini, Ayah Tony menjahit pakaian khusus pria. Apa? Menjahit itu jasa apa barang? Menjahit menghasilkan barang apa jasa? Barang. Terakhir, halaman 30. Halaman 30. Halaman 30. Oke. Halaman 30 itu terakhir, berilah tanda centang pada dongeng cerita fiksi berikut. Sage itu apa, Bu? Sage itu apa? Cerita yang lama tapi tentang kepahlawanan. Kalau yang mite itu adalah mitos yang dianggap suci. Kalau legenda itu bagaimana legenda? Ini yang enggak Dewi Sri. Legenda itu cerita apa? Ayo legenda. Cerita zaman dulu yang legenda. Dari Cerita zaman dahulu, tapi yang legenda. iya yang legenda. Roro Kidul. Kalau fabel itu apa? Cerita Cerita dongeng hewan. dongeng hewan. Coba yang Aji Saka itu mite, sage, apa legenda, apa fabel? Mite. Itu Aji Saka itu nah. Apa? Tentang perang-perang, berarti tentang apa? Legenda. Ada tulisan legenda, Bu. Bukan. Aji Saka itu pahlawanan, sage. Legendary. Nomor 2, Dewi Sri sekarang yang Dewi. Iya, Bu. Yang Dewi Sri. Satu apa? Sage. Tuh. Nomor 1 sage. Nomor 2 Dewi Sri itu apa? Itu apa, Bu? Apa? Nomor 2 Kuda. Dewi Sri.
Yang diambil Legenda, Bu. bukan. Loro Ada Hamlet. mite. Iya, Bu, ada Nyiroro Kidul. Iya, mite. Kalau yang ini Mita. calon arang itu baru yang legenda. Baru mama Ini sendiri adalah itu cerita yang berasal dari Jawa dan Melayu. Sekarang kalau kancil dan buaya itu namanya Tabel. tabel. Oke. buku urut, Bu. Iya. Sudah selesai kita belajarnya tematik hari ini.